Oke, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat kan hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimas, ketua kelas, dipimpin terlebih dahulu. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kalian ini semangat belajarnya tinggi banget. Nah, nanti kelak kalian akan menjadi orang-orang yang sukses yang di masa yang akan datang. Amin. Amin. Bapak izin berdiri dulu ya. Ya, Pak. Nggak terasa ya, kalian udah memasuki kelas 11. Kalau dulu kelas 10 itu belajar tentang apa? Hindu, Bu? Buddha. Hindu, Buddha. Nah, kali ini masuk di kelas 11, materi awal Bapak akan menyampaikan kolonialisme bangsa barat ke Indonesia. Nah, kelak nanti tujuan pembelajaran Bapak kali ini, kalian dapat menganalisis tentang bangsa barat itu datang ke Indonesia, seperti itu. Oke, nah materi yang pertama yaitu perkembangan kolonialisme di Indonesia. Nah, kolonialisme itu adalah bentuk penguasaan terhadap daerah lain. Nah, kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan atau jajahan dilakukan oleh suatu negara kolonialis terhadap suatu daerah atau bangsa lain dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Kolonialisme itu ditandai dengan pemindahan penduduknya dari daerah kolonialis ke daerah wilayah baru, yaitu wilayah yang dijajah tersebut. Oke, lanjut. Nah, siapakah yang melakukan kolonialisme pertama? Nah, terdapat 6 negara yang menerapkan kolonialisme di Asia Tenggara, yaitu ada Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Nah, namun dari ke-6 negara tersebut, mereka tidak datang secara bersamaan, namun didahului dengan Portugis terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1511, yaitu tepatnya di Malaka. Nah, faktor bangsa barat melakukan kolonialisme di Indonesia itu ada semboyannya, yaitu semboyan dengan semboyan 3G. Ada yang tahu? Gold, glory, dan gospel. Iya, gold, glory, dan gospel. Nah, gold itu adalah kekayaan. Jadi bangsa barat itu melakukan kolonialisme ke wilayah Indonesia itu dengan mencari kekayaan, yaitu dengan mencari sumber rempah-rempah. Nantinya akan dibawa ke daerah Eropa. Nah, kemudian glory, yaitu kejayaan. Nah, jadi wilayah yang dikuasai tersebut oleh bangsa barat, nah nantinya itu bangsa barat itu akan menjadikan sebuah kejayaan bagi mereka. Mereka itu benar-benar jaya karena telah menguasai daerah tersebut. Nah, mereka ini bisa dipandang istilahnya tinggi banget karena melakukan kolonialisme di Indonesia ini dengan glory-nya, yaitu kejayaannya. Nah, kemudian gospel. Gospel itu adalah penyebaran dengan agama, yaitu agama Kristen yang disebarkan oleh bangsa barat ke Indonesia. Nah, masa kedatangan kolonialisme di Indonesia. Nah, Dimas, tolong dibacakan, Dimas. Bisa dibacakan? Saling bersaing menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya Indonesia. Selain itu perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Misalnya yang pertama, kemajuan pengetahuan teknologi dengan penemuan kompas, teropong, peta. Kemudian adanya buku Imago Mundi karangan Marco Polo tentang perjalanan ke timur. Kemudian perkembangan semangat mencari kekuasaan dengan simbol 3G yang tadi dijelaskan oleh guru Bapak. Ya. Nah, selain itu juga ada faktor lain, yaitu jatuhnya kekuasaan Konstantinopel pada tahun 1453, yaitu pada masa kesultanan siapa? Anak-anak? Muhammad Al-Fatih. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Nah, negara-negara yang melakukan kolonialisme di Indonesia, yaitu bendera yang ini apa? Ada yang tahu ini? Portugal atau Portugis. Nah, ya dari sini ada Portugal. Spanyol. Kalau yang ini? Yang ini? Inggris. Nah, jadi kolonialisme belum bersambaran di Indonesia itu ada 4 negara, yaitu Portugis atau Portugal ini, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, bangsa barat itu datang ke Indonesia ada 4.
Itu tadi ada Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris. Nah, tujuan mereka itu datang ke Indonesia itu apa sih? Yaitu pada dasarnya mereka ingin mencari rempah-rempah. Nah, nantinya rempah-rempah ini dibawa ke Eropa. Untuk dijual ya Pak? Iya, benar sekali. Rempah-rempah itu kemudian dijual karena pada waktu itu rempah-rempah itu setara dengan emas atau harganya itu lebih tinggi daripada emas. Nah, karena memang rempah-rempah pada waktu itu dibuat menjadi bahan pengawet makanan dan lain-lain. Karena di daerah mereka itu rempah-rempah itu seperti lada cengkeh di daerah Eropa itu tidak bisa tumbuh. Karena faktor apa, teman-teman? Iklim. Iya, karena faktor itulah rempah-rempah tidak bisa ditumbuh di sana, bisa tumbuh di Indonesia. Karena mereka menemukan di Indonesia itu banyak sekali rempah-rempah. Oke, Bapak akan menunjukkan sebuah video terkait dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, salam diperhatikan ya. Ini masukkan lah. Masih Mas ngantuk ya? Suaranya nggak jelas Pak. Nak Nilam, tolong fokus terlebih dahulu ya, sama pelajarannya dulu. Ya Pak. Nggak kelihatan. Oke, Bapak rasa cukup ya? Oke, yaitu yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Nah, di sini Bapak akan membentuk menjadi 3 kelompok. Nah, oke, Bapak bagi materinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, Bapak beri waktu 2 menit ya untuk Ya. mengerjakannya, untuk berdiskusi. Terus ini sama-sama Pak. Oh, urutan ini, Urutan, Pak. urutan, berbaris. Kamu sama ini Joseph. Ya. Belajar deh. Oke anak-anak, udah ada yang udah selesai? Sudah Pak. Oke, yang udah selesai silakan maju terlebih dahulu. Kelompok berapa yang sudah selesai? 2 Pak udah. Oke, silakan kelompok 2 terlebih dahulu, yuk. Siapa yang mau maju kita? Asal kamu. Ceki. Oke, teman-teman, tolong diperhatikan ya. Ya Pak. Kelompok kedua akan membahas tentang masa pemerintahan Inggris. Nah, setelah berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811, memimpin Inggris yang berada di India, yaitu Lord Pinto memerintahkan kongres Raffles untuk menguasai Pulau Jawa. Nah, banyak kebijakan yang dibuat oleh Raffles, misalnya pada pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Terutama di ekonomi, yaitu membayar pajak atau pemakaian tanah atau disebut dengan land rent.
Nah, pemerintahan Inggris itu pada saat berakhir Yuk, diperhatikan yuk. pada tahun 1816 sehingga Inggris menyerahkan kembali pemerintahan atas Indonesia ke tangan Belanda. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya yuk. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan yuk. Jadi kelompok 1 membahas pada masa pemerintahan Republik Batak. Yuk diperhatikan yuk. Indonesia mengalami penjajahan oleh kerajaan Belanda pada kepemimpinan Louis Napoleon. Ia merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte. Lalu pada tahun 1808, Louis Napoleon mengangkat seorang gubernur untuk mempertahankan serta memimpin Pulau Jawa. Tokoh tersebut adalah Gubernur Jenderal Herman William Dandes dengan tujuan memperbaiki nasib rakyat sesuai revolusi Prancis. Pada masa kepemimpinan Dandes, banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia, misalnya seperti pembangunan jalan Anyer Panarukan, mengeluarkan uang kertas, menerapkan Rengastel, mengangkut bupati menjadi pegawai pemerintah, serta membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Namun terdapat pula sisi negatif pemerintahan Dandes, yaitu maraknya praktik perbudakan serta hubungan yang kurang baik dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Hal itu menyebabkan pemerintahan Dandes mendapat banyak perlawanan dari rakyat Indonesia. Kemudian masa pemerintahnya selesai, sekaligus digantikan oleh gubernur baru, yaitu Jameson, pada tahun 1811. Sayangnya masa pemerintahan Jameson tidak selama Dandes, karena pasukan Inggris datang menyerang sehingga membuatnya mundur dan menandatangani perjanjian Tungtang. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, kelompok yang selanjutnya yuk. Silakan maju ke depan. Masa pemerintah Belanda berakhir pada pemerintah Inggris membuat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang atas pemerintahan Belanda. Baik Pak, itu Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Kasih yang ini. Enggak niat terlibat dari Inggris. Nah, jadi buat kelompok kalian yang sudah maju ke depan itu udah sangat baik sekali. Beri tepuk tangan dulu. Nilainya nambah, nah seperti itu. Nah, jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu di Sumatera, yaitu untuk mencari rempah-rempah yang telah dilakukan, yaitu untuk untuk nantinya dijual ke daerah Eropa. Nah, karena pada waktu itu harga rempah-rempah itu setara dengan emas seperti itu. Nah, kemudian dia datang sehingga mengetahui di Indonesia itu menghasilkan banyak sekali rempah-rempah yang telah dihasilkan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Tadi Mas? Kesimpulan hari ini bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini itu kita itu orang Eropa itu datang ke ini untuk mencari suatu kekayaan dan keuntungan. Contohnya dia mengambil kayak rempah-rempah di Nusantara, karena di Nusantara ini terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat banyak dan dijual lagi di negara Eropa bangsa mereka. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong buat nanti kita. Oke, ini ada PR buat kalian ya, yaitu buatlah infografis terkait kedatangan bangsa Barat di Indonesia sampai dengan kolonialisme yang telah dilakukannya, yaitu diupload di Instagram dengan menandai guru mata pelajaran sejarah yaitu Bapak Arif. Nah, itu nama Instagram Bapak yaitu Arif_ADC 07. Dikumpulkan paling lambat sampai pertemuan minggu depan, yaitu 20 Februari 2023. Oke, silakan difoto terlebih dahulu. Sudah Pak. Kirim grup. Sampai foto di sana. Sampai nggak bisa. Sudah Joseph. Joseph udah foto. Coba. Sudah semua? Sudah Nah, Pak. mungkin itu saja. Mungkin serasa Bapak cukup ya pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kedepannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.